yang harus kulakukan, Jun? Aku rasanya tidak ingin pulang dari sini. Ren langsung menelpon sekretarisnya pagi-pagi buta. Ia tak tahu lagi harus berkeluh kesah kemana selain pada sekretarisnya itu. Pak, Anda lebih baik pulang dulu ke rumah dan jam 9 datanglah ke Universitas Kesuma Bangsa. Ngapain? Sahut Ren bingung. Adik ipar Anda melamar pekerjaan sebagai dosen tetap di sana. Hah? Iya Pak, dan sepertinya dia akan ditolak. Maksud kamu? Ren makin bingung. Saya sudah menghubungi pihak universitas karena Anda juga adalah donatur tetap yang selalu memberikan beasiswa ke universitas itu. Mengingat Anda juga adalah alumni universitas tersebut, Anda pasti bisa menggugah pihak universitas untuk menerima adik ipar Anda menjadi salah satu dosen di sana. Semua orang di kota kita berlomba-lomba ingin menjadi dosen di universitas itu karena gajinya yang fantastis. Mengingat yang kuliah di sana bukan orang biasa, melainkan orang-orang cerdas juga yang memiliki dompet tebal. Karena itulah adik Anda mencoba untuk masuk ke sana. Memangnya adik iparku tidak pintar? Tanya Ren ingin tahu. Dia cerdas dan pintar, tapi bukankah pintar saja tidak cukup tanpa sebuah koneksi, Pak? Kamu benar, saya juga sudah siapkan sebuah mobil yang bisa Anda hadiahkan untuk adik ipar Anda. Apa aku perlu menyogoknya seperti itu? Ren bukannya tak mau memberi hadiah mahal, tapi ia malah takut dianggap menyuap yang mengakibatkan sang adik makin membencinya nanti. Tentu saja Anda perlu melakukan itu, Pak. Apalagi ini berkaitan dengan style adik ipar Anda yang akan menjadi seorang dosen di universitas elit. Berikan saja itu sebagai sebuah hadiah atas diterimanya ia sebagai seorang dosen universitas terkenal untuk menyeimbangkan circle juga penampilannya sebagai seorang dosen yang tentunya tidak akan mungkin memakai mobil murah. Oke, terus ayah mertua gimana? Tanya Ren lagi. Jujur saya menemukan kesulitan untuk menemukan hal yang bisa memikat hati mertua Anda. Entah apa karena dia hanya bekerja sebagai seorang guru di sebuah SMA negeri, sehingga sulit bagi saya untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang apa saja yang menjadi favorit dari ayah mertua Anda itu, Pak. Info dari anak buah kita. Ayah mertua Anda bukan tipikal orang yang suka bicara dengan orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Dia tipikal seorang guru yang berwibawa di mata para murid dan juga rekan-rekan, tapi tidak pernah tersentuh urusan pribadinya. Aduh, Ren kembali mengacak-acak rambutnya, merasa gusar. Tapi Anda jangan khawatir, Pak. Setelah Anda bisa menaklukkan hatinya Dava, Anda bisa minta tolong sama adik ipar Anda untuk membantu Anda memberikan hadiah yang cocok untuk mengambil hati mertua Anda. Kamu benar. Ren sedikit merasa tenang. Jadi memang yang pertama kali harus ditaklukkan adalah hati adik ipar Anda dulu, Pak. Baiklah, aku akan pulang mengganti pakaian kemudian akan datang ke Universitas Kesuma Bangsa. Iya, Pak. Saya juga akan kirim Pak Surya untuk membawakan mobil sport berwarna silver di depan Universitas Kusuma Bangsa. Bagus, jangan lupa kunci dan surat menyuratnya. Aku akan langsung hadiahkan mobil itu dan minta tolong Pak Surya untuk membawa mobil Zia yang dipinjamnya pulang ke rumah mertuaku. Siap, Pak, semoga berhasil. Segera setelah mengakhiri panggilannya, Ren langsung mengemudikan mobilnya menuju ke rumah. Ia segera berganti pakaian lalu beristirahat sejenak hingga jam 8.30 pagi. Kemudian Ren pun berangkat menuju universitas. Setibanya di sana, yaitu universitas tempat ia berkuliah ketika ia mengambil pendidikan S1 sebelum akhirnya melanjutkan S2-nya di luar negeri, Ren segera menemui Pak Wijaya Kusuma, owner Universitas Kusuma Bangsa. Syukurnya pihak universitas memang sudah lama berhubungan baik dengan mendiang papanya, di mana sang papa rutin memberikan sumbangan berupa uang juga berupa beasiswa pendidikan serta apapun yang terkait kemajuan universitas, yang membuat hubungan antara keluarga Wiratama dengan pihak universitas berjalan dengan baik, dan Ren yakin ia bisa menggoyah pihak universitas untuk menerima adik iparnya bekerja di sana. Semoga dengan bantuan ini aku bisa menaklukkan hati adik iparku. Kamu yakin sekali melamar
di sini kayaknya ini bukan tempat kamu deh." Seorang laki-laki bertubuh tinggi, berpakaian mahal, tiba-tiba mendekati Dava, lalu menatapnya dari atas hingga bawah, terlihat sangat meremehkan dan mengintimidasi. Masuk akal, pria itu bersikap begitu karena Dava hanya mengenakan pakaian sederhana, tapi tetap terlihat rapi dan tampan karena memang ia memiliki wajah yang begitu rupawan yang ia warisi dari sang ayah. Namun memang ia tidak mengenakan pakaian mahal seperti orang-orang yang melamar di sini saat ini. "Kenapa memangnya? Aku cukup pintar untuk melamar di sini," sahut Dava tak mau terintimidasi. "Apa kamu tidak tahu yang diterima di sini hanya orang-orang berkelas? Jadi orang-orang seperti kamu yang dari kalangan menengah ke bawah tidak akan mungkin diterima di sini," ejek laki-laki itu sinis. Rasanya Dava benar-benar emosi ketika mendengar perkataan laki-laki itu. Namun Dava yakin kecerdasannya yang selalu mendapatkan nilai A dengan IPK tertinggi alias cum laude bisa ia andalkan untuk mendapatkan posisi sebagai seorang dosen tetap yang pasti akan terjamin kehidupannya. Kita lihat saja nanti status sosial atau otak yang bisa membantu kita diterima di universitas elit ini. Lelaki itu mencepik dan kembali meremehkan Dava. "Wah, luar biasa, orang miskin seperti kamu bisa-bisanya menyombongkan diri di depanku. Sudah pasti aku yang akan menduduki posisi dosen tetap di universitas ini, bukan kamu. Lihat, yang melamar sebagai dosen di sesi ini ada 10 orang dan sudah gugur 5 orang. Hanya kita berlima yang ada di sini dan akan diambil 2 saja. Di antara kita berlima hanya kamu yang miskin, jadi tak mungkin kamu akan lolos di sini. Pasti aku yang akan lolos." Dava mencepikkan bibirnya. "Kita lihat saja nanti. Jangan terlalu sombong, nanti kamu sendiri yang akan malu andai aku yang diterima di sini." Dava tidak mau ambil pusing lagi. Ia segera menjauh dari laki-laki itu. Perkataannya bisa-bisa membuat emosi. Ia yang memiliki kesabaran di bawah rata-rata tentu tidak akan bisa menahan diri kalau berada lebih lama lagi di dekat laki-laki itu. Bisa-bisa tinjunya melayang nanti. Dava berharap namanya lah yang akan dipanggil karena yang dipanggil untuk masuk ke dalam itulah yang akan lolos menjadi dosen tetap di universitas itu. Dengan perasaan gelisah, Dava berusaha mengatur nafasnya agar sedikit tenang sambil menunggu panggilan yang kurang lebih beberapa menit lagi akan segera dikumandangkan. Dava Adriansa dan Darren Lesmana, pria tampan itu, terkejut ketika mendengar namanya dan nama lelaki sialan tadi dipanggil. Ia berusaha menajamkan pendengarannya dan ketika namanya 2 kali dipanggil dan langsung disuruh masuk ke dalam ruangan bergantian dengan pria sombong tadi, Dava spontan tersenyum. "Dava Adriansa, ikuti saya ke dalam. Pak Wijaya selaku pemilik universitas ingin bertemu dengan Anda." Pria parubaya yang mewawancarainya tadi mempersilahkan Dava untuk masuk ke ruangan owner universitas. Hatinya benar-benar bahagia, tapi juga merasakan gugup yang luar biasa. Rasanya tidak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki parubaya itu. Sempat Dava menoleh ke arah pria yang mengolok-oloknya tadi dan melihat wajah masamnya, dan itu memberi Dava rasa bangga dan puas di hatinya. Pemuda tampan itu pun melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seseorang yang sangat ia benci tengah tersenyum ke arahnya di samping pemilik Universitas Kusuma Bangsa. Ada apa ini? Apa hubungannya laki-laki brengsek itu dengan pemilik universitas ini? Batin Dava bingung. Namun belum sempat mencerna apapun, laki-laki yang ia benci itu langsung menarik tangannya, mengajaknya mendekat pada Pak Wijaya Kusuma, lalu memperkenalkannya dengan riang. "Ini maksud saya lho Pak, saya yang merekomendasikannya untuk melamar di universitas ini, dan saya yakin dia pasti akan menunjukkan dedikasinya dengan baik di universitas milik Anda ini." Dava tidak mengerti apa yang terjadi di sini, namun ia tidak bisa protes karena saat ini sedang berada di depan pemilik universitas yang sangat ia idam-idamkan. "Oh, jadi Pak Dava ini adik ipar Anda?" Ren tersenyum pada Wijaya, kemudian mengangguk. "Iya Pak,
Prestasi dia di kampus benar-benar cemerlang. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Anda tidak akan menyesal merekrutnya. Tentu saja, saya tidak akan menyesal, apalagi dia adalah adik ipar Anda, ujar Wijaya. Terima kasih sudah mau mempertimbangkan adik saya. Ren menyalami Wijaya. Sama-sama Pak Ren. Lelaki parubaya itu kemudian menyalami Dava lalu mengucapkan selamat padanya. Selamat datang Pak Dava Adriansa. Mulai besok Anda bisa langsung mengajar di universitas ini. Datanglah ke sini besok lagi, lalu temui Pak Indra untuk meminta jadwal. Dia akan memperkenalkan Anda pada seluruh dosen dan staf yang ada di sini. Dava tidak bisa berkata-kata. Mana mungkin ia menolak walaupun ia tahu pekerjaan yang ia dapatkan saat ini pasti karena pengaruh laki-laki sialan itu. Yang bisa dilakukan oleh Dava hanya menyambut uluran tangan dari Pak Wijaya, kemudian mengangguk. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Saya ingin berbicara pada adik ipar saya, sekaligus memberikannya sedikit masukan soal universitas ini. Mengingat saya juga pernah berkuliah di sini, saya rencananya mau mengajak adik ipar saya ini berkeliling Pak. Silahkan Pak Ren, Anda bebas melakukan apa saja di sini karena papa Anda dan juga Anda sudah sangat berjasa pada universitas ini. Kedermawanan kalian benar-benar membuat kami terharu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan segan untuk menghubungi saya. Wijaya menekankan. Ren kembali tersenyum pada Wijaya. Tolong perhatikan saja adik ipar saya Pak. Beritahukan dia apa saja yang harus dia lakukan sebagai dosen tetap di sini. Karena di awal pasti dia akan merasa sangat canggung di tempat yang pasti begitu asing baginya. Kalau itu jangan khawatir Pak, adik ipar Anda aman di tangan kami, sambung Wijaya lagi. Kalau begitu kami permisi dulu. Makasih banyak atas bantuannya. Ren segera menarik tangan sang adik menuju ke lift. Ia tahu sebentar lagi pasti akan bertengkar dengan sang adik. Bisa-bisa ia dipukul lagi oleh adik iparnya itu. Namun kali ini Ren tak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi karena ia tidak ingin baik dirinya maupun adik iparnya malu di kampus ini. Lepaskan tanganku, desik Dava kasar setibanya di depan lift. Ren berbisik pelan di telinga adik iparnya. Kalau kamu tidak ingin malu, ikuti aku ke rooftop. Akan aku jelaskan apa yang terjadi antara aku dan kakak kamu. Beri aku kesempatan untuk menerangkan semuanya. Kamu benar-benar licik. Pasti kamu yang membantu kelulusanku kan? Geram Dava kesal. Kita bicara di atas saja. Tidak enak didengar oleh orang lain. Ren menarik tangan sang adik masuk ke dalam lift. Kemudian segera menutup pintunya, lalu mengajaknya naik ke atas. Setibanya di sana, Dava langsung sedikit menjauh, lalu menatap Ren tajam. Kenapa kamu membantuku? Apa kamu pikir aku tak bisa lulus dengan kemampuanku sendiri? Aku tidak berniat begitu. Hanya saja kebetulan kamu sedang dalam proses perekrutan. Aku jadi berpikir untuk membantumu. Apa kamu pikir aku tidak mampu melewati ujian perekrutan ini? Nilai akademisku bagus dan aku memiliki pengalaman mengajar di kampus lain. Mustahil aku tidak diterima. Aku saja yakin hasil ujianku itu benar semua. Aku memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ujar Dava pongat. Ren tersenyum dalam hati mendengar penuturan sang adik ipar yang menurutnya cukup polos. Apa kamu tahu, aku sudah melobi pemilik universitas ini agar meloloskan kamu. Kurang ajar, kenapa kamu melakukan itu? Jangan meremehkan aku ya, geram Dava emosi. Aku bukan meremehkanmu, hanya saja untuk sekelas Universitas Kusuma Bangsa yang memang adalah universitas elit di mana tidak ada orang miskin yang berkuliah di sini. Tentu mereka tidak hanya menggunakan kecerdasan otak saja, tetapi juga menggunakan koneksi untuk meloloskan seseorang menjadi dosen di sini. Kebetulan mendiang papaku adalah donatur tetap yang selalu memberi sumbangan beasiswa dan lain sebagainya di universitas ini, dan aku melanjutkannya hingga detik ini. Karena itulah apa yang aku minta pasti akan Pak Wijaya wujudkan. Apa kamu tahu, yang lulus tadi hanya 2 orang dan semuanya orang kaya. Kalau begitu aku tidak mau menerima posisi ini. Aku tidak mau menggeser orang lain, tegas Dava keberatan. Dia masih bisa melamar sekali lagi di sesi berikutnya. Beda dengan kamu. Kalau kamu ingin melamar sekali lagi dengan background kamu yang ada
kamu yang adalah orang biasa, maka sampai mati pun kamu tidak akan bisa masuk ke sini sayang. Sayang kan kalau kamu menolak bantuanku, karena Universitas Kusuma Bangsa ini adalah satu-satunya universitas yang menjanjikan dan bisa membuat kamu kaya raya. Pegang ucapanku, kamu tidak akan bisa kaya kalau jadi dosen di universitas biasa. Sial, umpat Dava tidak bisa berkutik. Di satu sisi, sayang baginya untuk melepaskan posisi ini. Di sisi lain, ia tidak sudi dibantu oleh pelaku seperti laki-laki ini. Sekarang, kamu dengarkan dulu kata-kataku. Aku membantu kamu semata-mata untuk mencari kesempatan supaya aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Jangan pernah memotong ucapanku dan dengarkan semua ceritaku baik-baik. Baru kamu bisa mengambil keputusan apakah kamu mau membantuku atau tetap membenciku, dengan konsekuensi kamu membuat kakak kamu sendiri menderita. Apa maksud kamu? Ren kemudian menceritakan kisah cinta tragisnya dengan Zia yang diawali dengan pelecehan akibat kesalahpahaman sampai akhirnya berujung cinta satu sama lain. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya diceritakan dengan detail oleh Ren, termasuk soal kehamilan yang dialami Zia, juga yang ia lakukan semalam bersama istrinya itu di dalam mobil. Hah? Yang benar, kamu tidak sedang mengarang cerita kan? Dava masih sulit untuk percaya. Kamu bisa konfirmasi sendiri pada kakak kamu kalau kami berdua saling mencintai. Memang pertemuan kami tidak baik, aku telah bersikap jahat padanya. Namun yakinlah, kalau saat ini aku tergila-gila pada kakakmu, aku rela melakukan apa saja. Bahkan aku rela mencium kakimu sekarang kalau kamu memintanya, asal kamu memberikan restu padaku untuk tetap bersama dengan kakak kamu. Aku sangat tergila-gila padanya, Dava. Lagi pula, ada anak kami yang sedang dikandung oleh kakak kamu. Apa kamu tidak kasihan? Apa kamu tidak kasihan melihat nasib keponakan kamu? Ren mengambil ancang-ancang akan berlutut di depan kaki Dava, pemuda tampan yang mulai memahami situasinya. Setelah mendengarkan semua yang dikatakan oleh kakak iparnya, mana mungkin membiarkan Ren bersujud di kakinya. Apapun yang terjadi di masa lalu, tetap kebahagiaan Zia yang merupakan kakak yang paling ia sayangi adalah yang paling utama. Apa yang kamu lakukan? Dava memegangi bahu Ren, mencegahnya bersimpuh. Aku sudah mengatakan padamu, aku rela bersujud di kakimu agar kamu mau menerimaku, juga membantuku mengambil hati ibu dan ayah. Ini benar-benar membuat Dava stres. Ia langsung memegang tangan sang kakak ipar, lalu berusaha membantunya berdiri. Kamu tidak perlu bersujud padaku. Aku bukan Tuhan yang harus kamu sembah. Ren tersenyum lega. Ia mendapatkan secercah harapan. Buru-buru ia kembali bertanya pada sang adik ipar sebelum menuruti sang adik untuk kembali berdiri. Apa itu artinya kamu mau membantuku untuk menaklukkan hati ibu dan ayah? Aku tidak akan berdiri sebelum kamu mengabulkan permintaanku.